Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lana Adam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes wawancara kerja atau tes interview. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube Lana Adam, boleh subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mengikuti rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2022 ini, saya ucapkan selamat yang sudah sampai ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini meliputi tes kemampuan bidang, wawancara, dan MCU. Jangan lupa untuk nonton video saya tentang TKB dan MCU FHCI BUMN. Silahkan bisa melihat di halaman beranda. Langsung aja kita bahas mengenai tes wawancara kerja atau interview ini ya. Jadi sebenarnya tes, wawancara kerja atau interview adalah sebuah percakapan antara perekrut dan calon karyawan, yang bertujuan untuk mengetahui, beberapa hal ya. Hal-hal ini yang perlu diketahui oleh perekrut atau perusahaan, apakah, calon karyawan ini sesuai nggak sih sama apa yang sedang dibutuhkan perusahaan, sesuai nggak dengan budaya perusahaan, dengan cara kerjanya, dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting yang ingin diketahui oleh perekrut dalam tahapan wawancara ini, yaitu keterampilan, kepribadian, dan karakter. Jenis-jenis interview sendiri kita bisa mengkategorikannya menjadi, 4 jenis ya. Yang pertama adalah interview HRD atau interview personalia. Interview HRD ini akan lebih berfokus pada, pengenalan diri, kemudian latar belakang, kemudian hal-hal umum lainnya. Kemudian yang kedua adalah interview user. Interview user ini adalah, interview dengan calon atasan kita langsung atau orang yang nantinya akan bekerja langsung dengan kita. Jadi ini adalah tahapan yang sangat penting karena biasanya user akan mencari kecocokan dengan, orang yang sedang dia interview gitu. Dan, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang spesifik bidang kerja atau tentang posisi yang dilamar di interview user ini. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah interview panel. Interview panel adalah interview yang dilaksanakan oleh, maksud saya interviewernya ada beberapa orang atau tidak hanya satu orang. Bisa dari satu fungsi yang sama atau dari berbagai fungsi. Misalnya, interview HR dan user dijadikan satu dalam satu interview panel bisa jadi, atau, dari user-user yang berbeda untuk mengetahui bahwa kandidat ini lebih cocok di, bidang yang mana, bisa jadi juga. Nah, intinya adalah kalau teman-teman mendapatkan undangan interview panel, berarti teman-teman harus bisa expect bahwa akan diwawancarai langsung oleh beberapa orang sekaligus. Kemudian yang keempat adalah interview top management. Untuk interview top management ini sebenarnya tidak semua perusahaan itu ada step interview top management. Cuman untuk, instansi-instansi pemerintah seperti juga BUMN biasanya akan ada, interview oleh top management. Top management ini adalah semacam komisaris, direksi, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaannya sendiri biasanya juga lebih, umum, lebih, pribadi, atau bisa can be anything lah, bukan, sesuatu yang spesifik bidang. Sekarang kita akan coba cek satu persatu ya, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam sebuah interview kerja. Yang pertama adalah pertanyaan terkait pribadi kandidat. Kita akan diminta untuk menceritakan latar belakang, tell me about yourself, menceritakan diri kita sendiri, tentang pendidikan, pengalaman, latar belakang, pengalaman kerja, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa merangkum tentang diri pribadi ini menjadi sebuah paragraf atau sebuah perkataan yang singkat, padat, jelas, namun juga menyeluruh dan mewakili. Kemudian pertanyaan terkait diri lagi yang hampir pasti akan ditanyakan adalah tentang kelebihan dan kekurangan diri. Teman-teman bisa menjawab, pertanyaan terkait kelebihan diri itu dikaitkan dengan apa yang dibutuhkan di, posisi atau pekerjaan yang dilamar. Kemudian untuk kekurangan diri, eee teman-teman juga harus bisa untuk mempersiapkan dulu jawabannya, apa sih kekurangan diri kita, kemudian disertai dengan, solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut.
Kemudian pertanyaan yang pasti akan muncul lagi adalah pertanyaan terkait lamaran atau posisi yang dilamar. Seperti mengetahui lowongan ini dari mana, kemudian, apa yang kamu ketahui tentang posisi ini, kemudian, eee, ketertarikan dengan posisi yang dilamar, dan skill atau pengalaman apa sih, kenapa kamu melamar posisi ini? Kamu punya skill apa? Kenapa memilih untuk melamar posisi ini bukan posisi yang lain? Apa keterkaitan antara, requirement yang ada di posisi ini dengan skill atau pengalaman yang kamu miliki? Yang ketiga adalah pertanyaan terkait dengan perusahaan. Apa yang teman-teman tahu tentang perusahaan ini? Misalnya ya, di bidang apa perusahaannya, apa produk atau service yang dia, jual di pasaran, kemudian kliennya mana saja, bagaimana performa perusahaannya, apa saja proyek yang sedang berjalan dan, look ahead dari proyek yang akan datang itu seperti apa. Nah, untuk hal ini teman-teman bisa kepoin, website official-nya ataupun, sosial media dari perusahaan yang sedang teman-teman lamar. Bahan yang keempat dalam sebuah interview, yaitu studi kasus. Banyak dari interview user atau interview panel yang menyajikan studi kasus terkait dengan bidang yang teman-teman lamar, terkait dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Bisa jadi, itu adalah sebuah kasus yang nyata atau bisa jadi kasus yang fiktif. Tidak masalah mana saja yang akan dikasih, kita harus fokus pada kemampuan analisis dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang akan dinilai dalam hal ini adalah, eee, bagaimana teman-teman menganalisis, bagaimana teman-teman, mengkategorikan sebuah masalah, kemudian mencari solusi, dan bagaimana, cara teman-teman untuk mengungkapkan itu kepada interviewer atau, perekrut, dan lain-lain. Ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa muncul untuk interview kerja ini, mari kita lihat satu persatu ya. Bisa jadi tentang gaji, gaji sekarang atau berapa gaji yang diharapkan. Ini lebih untuk orang yang sudah pernah bekerja atau yang sedang bekerja di tempat lain. Kemudian, banyak juga interviewer yang menanyakan, "Coba dong ceritain diri kamu, tapi yang nggak kamu tulis di CV." Gitu. Terus untuk teman-teman yang sudah berpengalaman bekerja dan banyak berpindah-pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain, ini juga akan ditanyakan, "Kenapa sering berpindah tempat kerja?" Nah, teman-teman harus menyiapkan jawaban yang, baik, tidak menjelek-jelekan tempat kerja teman-teman sebelumnya dan masuk akal. Kemudian untuk teman-teman yang udah pernah bekerja, kemudian vakum sekian lama, baru mencari kerja lagi. Ini nih pertanyaannya, "Kenapa nganggur lama? Kenapa?" Nah, teman-teman bisa menjawab selama masa, teman-teman sebagai job seeker itu apa saja sih kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal lain yang teman-teman lakukan. Kemudian, kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Terus hal-hal yang lebih abstrak seperti akan jadi apa 5 tahun ke depan, bagaimana rencana hidup kamu, dan lain sebagainya. Oke, demikian video singkat dari saya tentang, salah satu tahapan yang sangat penting dalam sebuah rekrutmen, yaitu tahapan tes interview atau tes wawancara kerja. Sebenarnya banyak banget yang harus dibahas tentang tahapan interview ini hanya sebuah pembukaan. Semoga sedikit sharing dari saya ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.